Kajian ilmiah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla sya'nuh, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat in rahmatullahi Allah subhanahu wa ta'ala, kaifa halukum jami'an? Gimana kabar antum semuanya? Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam majelis yang mulia ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang menambah iman kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang jual beli yang terlarang. Dan ini pertemuan yang ketiga tentang masalah jual beli yang terlarang. Dan jual beli yang terlarang ada beberapa sebab yang menyebabkan jual beli tersebut diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang masih ingat apa sebabnya? Apa sebabnya? Yang pertama, ada nas, ya, ada dalil secara khusus, ya, tentang jual beli yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sebab yang pertama, bahwa jual beli tersebut diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Ada nas yang melarang, atau ya, jual beli tersebut dilarang karena sesuatu yang haram. Maka semua perkara yang haram juga diperjualbelikan. Apabila Allah subhanahu wa ta'ala sudah melarang suatu benda, sesuatu, ya, hewan atau benda, maka Allah juga mengharamkan hasil penjualannya. Allah mengharamkan, ya, babi, maka Allah juga mengharamkan jual belinya. Allah mengharamkan khamr, maka Allah juga mengharamkan jual beli khamr. Maka secara umum, ya, bahwa semua yang dilarang, semua yang diharamkan, maka haram juga untuk diperjualbelikan. Kemudian ada memang beberapa hadis-hadis secara khusus akan larangan jual beli tersebut.
ya, tentang jual beli bangkai, jual beli khamr, anjing, ya, kemudian kucing. Walaupun ada perbedaan ulama, namun yang lebih kuat akan keharamannya. Kemudian jual beli darah, ya. Kemudian jual beli hasil, ya, kambing jantan atau hewan jantan mengawini betina, kemudian diberi upah atas, ya, meminjamkan hewan tersebut. Nah, kemudian ada jual beli yang kedua, sebab yang kedua. Tadi sebab yang pertama karena perkara tersebut ada dalil pengharamannya dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Yang kedua sebabnya, sebab jual beli tersebut terlarang karena adanya gharar, adanya ketidakjelasan, adanya ketidakjelasan dalam jual beli tersebut. Padahal Islam sangat menjaga hak-hak, ya, umatnya agar jangan sampai ada, ya, ada unsur perjudian, ada unsur ketidakjelasan yang akan merugikan salah satu dari kedua belah pihak. Oleh karena itu, ya, Nabi SAW melarang dalam sejumlah hadis tentang jual beli hasah, metode kerikil, metode, ya, memegang, metode lempar, yang semuanya itu, ya, kembali kepada al-gharar, ketidakjelasan, ya. Termasuk juga jual beli buah-buahan yang belum layak dimakan, ya, karena ada unsur gharar, ada unsur ketidakjelasan yang akan mengakibatkan perselisihan, adanya, ya, kerugian dari salah satu kedua belah pihak. Maka Islam menutup pintu-pintu seperti ini. Ikhwani fi din a'azzanallahu wa iyyakum. Kemudian ada juga jual beli yang dilarang sebabnya karena jual beli tersebut belum dimiliki. Menjual barang yang belum dimiliki, baik belum dimiliki secara sempurna atau belum dimiliki, ya, masih memiliki sebagian, belum sempurna. Atau benar-benar dia tidak miliki sama sekali, bukan milik dia. Yang pertama tadi ada memang sahamnya, memang ada bagiannya pada jual beli tersebut. Misal jual beli tanah, separuh milik dia, separuh milik temannya. Namun dia jual semuanya. Maka, ya, tidak boleh selama belum dipisah, belum diketahui bagian-bagiannya. Nah, ya. Kemudian ada kepemilikan itu, ya, belum sempurna, ya. Ikhwani fi din a'azzanallahu wa iyyakum. Nabi SAW pernah bersabda, berpesan kepada salah seorang sahabat yang bernama Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya'tina ar-rajul, seorang datang kepadaku dan ingin kepada fayuridu minil bai', ingin melakukan transaksi jual beli kepadaku. Laisa indi, namun aku tidak memiliki barang tersebut. Aku tidak punya barang tersebut. Ingin transaksi jual beli namun dia tidak memilikinya. Afa abta'uhu lahu minas suq, apakah aku, ya, melakukan transaksi, bolehkah aku melakukan transaksi dengannya? Ya, saya ambil barang dari pasar, ya, akad dulu baru dia ngambil barang dari pasar. Maka Nabi SAW mengatakan, faqala la tabi' ma laysa indak, janganlah kamu menjual barang yang bukan milikmu. Ini hadis, ya, sahih dengan syahwahid, dengan hadis-hadis yang lain yang mendukungnya. Ada riwayat Abu Dawud, Tirmizi, ya, kemudian Nasa'i, Ibnu Majah, nah, dan Imam Ahmad. Saudaraku rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, maka, ya, dengan hadis ini, ya, para ulama, ya, menyebutkan bahwa jual beli yang belum dimiliki, ya, tidak boleh, ya,
tidak boleh menjual barang yang belum dimiliki kecuali dia menjadi wakil. Nah, ini pembahasan yang sempat ditanyakan kemarin. Jika dia menjadi wakil ya dari produsen atau ya dari pemilik barang tersebut, dia bukan produsen, dia punya barang ya, kemudian dia menjadi wakil ya, menjadi wakil dari pemilik barang untuk memasarkan, maka dia boleh menjualkannya ya dengan keuntungan yang sudah disepakati. Ini juga ana revisi dari yang sebelum ana sampaikan minggu kemarin tuh, bahwa ada keuntungan, terserah berapa keuntungannya harus jelas. Jadi tidak boleh keuntungannya tidak jelas. Bahkan para ulama menyebutkan ketika nggak disebutkan ketetapan berapa keuntungannya, maka kembali kepada keuntungan yang ajrul misli, ya, upah yang standar. Standarnya biasa berapa? Ketika tidak disebutkan, ya. Jadi ketika terjadi akad al-wakalah bil ujroh, perwakilan dengan ya dengan adanya upah, ya, dia wakil namun dia diberi upah. Jadi wakalah, perwakilan itu ada yang memang sukarelawan, saya menjadi wakil dari dia untuk membelikan suatu barang atau memasarkan, menjualkan barang. Perwakilan ini banyak. Ada yang masuk dalam jual beli, ya, ada yang ya transaksi yang lainnya, ya. Taib. Ikhwan fillah azanallah wa iyyakum. Maka ya dalam masalah al-wakalah bil ujrah, perwakilan yang disertai dengan ujrah ya, dengan upah, maka itu dibolehkan. Akan tetapi harus jelas ya, barang yang dijual harganya, harga barang tersebut sudah disepakati. Kemudian keuntungannya juga sudah jelas ya. Keuntungannya jelas. Misalnya harga barang ini 10.000 dan setiap picisnya kamu mendapatkan ya keuntungan 1.000, atau ya barang ini per kilo misalnya, setiap kilonya kamu mendapatkan sekian, atau per 100 kilo kamu dapat sekian ya. Jadi keuntungannya jelas ya. Nah, demikian. Harganya jelas, dan sang wakil, namanya diwakil, tidak boleh menambah harga barang kecuali dengan izin pemiliknya. Ya. Misalnya air minum ini dijual dengan 1.000 rupiah dari pemiliknya, dia adalah wakil, maka dia tidak boleh menambah harga barang ini ketika menjual tanpa seizin pemiliknya. Karena dia adalah wakil yang diberi amanah, maka tidak boleh menambah harga pada barang kecuali dengan izin pemiliknya. Keuntungannya juga diketahui dengan jelas. Nah, demikian. Maka saudaraku rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, ya, kita ya apabila kita tidak punya ya akad wakil dengan produsen tersebut, maka tidak boleh kita apa? menjual barang yang belum milik kita. Ya. Ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum, maka ini solusinya seperti itu. Atau kita menjadi reseller, kita beli terlebih dahulu ya, kemudian kita jual. Ketika kita sudah beli, berada di tangan kita, sudah kita pindahkan ke gudang kita, kita mau jual berapa saja boleh, tapi sudah harus kita beli. Itu namanya reseller. Adapun agen ya, maka dia sebagai wakil. Kadang barangnya masih ada di produsen, dia boleh menjualnya ya. Ya, barang masih di gudang atau nanti minggu depan sudah dibayar, tapi dia belum punya barang, barangnya sudah tapi ada sama produsen. Boleh karena sebagai wakil. Adapun reseller harus ada stok di rumahnya, itu yang dia jual. Nah, demikian. Nah, saat gimana ketika ada orang pesan, tapi stok kita habis? Maka akad kita jangan akad jual beli. Kalau akad jual beli itu gini, dia sudah transfer, kita akad, barangnya nggak ada. Maka bagaimana caranya?
Al-wa'du bisyira, akad janji beli. Kalau kita pesan, tapi pesan yang tidak mengikat, yaitu janji beli. Kalau janji beli yang tidak mengikat, maka boleh. Saya pesan ya, apa namanya, misalnya buah 1 kilo, nggak ada stok di tempat saya, maka boleh. Tapi kalau janji beli ini tidak mengikat, ketika yang berjanji tadi orang yang pesan tidak jadi, maka kita tidak ada hak untuk menuntutnya. Itu beda kalau jual beli. Kalau jual beli kan gini, pesan nggak boleh dibatalkan, harus beli. Berarti itulah jual beli. Karena jual beli itu mengikat, tidak bisa dibatalkan kecuali ada aibnya, tidak sesuai dengan syaratnya. Tapi kalau janji, kalau misalnya kamu pesan, ya misalnya jeruk 1 kilo, oh ya, nggak ada barang kita. Dan kita juga belum ada produsen, kita belinya memang harus datang misalnya ke Brastagi, harus nyari. Kecuali, jadi kita pun dengan yang di Brastagi cuma hanya mitra ataupun apa namanya kenalan, bukan kita sebagai perwakilan. Ya, seperti itu. Maka ya hanya kita boleh ya akadnya akad janji beli. Dan kita katakan kalau sekiranya nanti besok kamu nggak jadi beli, nggak ada masalah. Nanti kalau sudah ada barangnya baru kita akad. Sudah ada jeruknya baru akad. Seperti itu. Tidak mengikat. Jadi itu solusinya. Nah, berbeda apabila kita menjadi wakil dari suatu barang, ya, barang-barangnya belum ada stoknya di rumah kita sebagai wakil, nah maka ya boleh kita melakukan akad kepadanya, uang dulu, barangnya nanti, karena kita sebagai wakil dari produsen. Nah, jadi harus dibedakan. Nah, maka kita harus berhati-hati dalam hal ini. Jangan sampai kita menjual barang yang belum kita miliki. Nah, ikhwani fillah azinallah wa iyyakum, termasuk yang terlarang adalah menjual barang yang belum malam yuqbad, ya, qabla al-qabdi, al-bai' qabla al-qabdi. Termasuk bagian dari ini, menjual barang yang belum dipegang, yang belum dikuasai, masih di jalan. Jadi dia sudah pesan ya barang, ya, HP ataupun sejenisnya, tapi masih dalam pengiriman, belum sampai di rumahnya, sudah dia jual, maka itu juga tidak boleh, karena kepemilikannya belum apa? Belum sempurna, ya, karena pada saat itu dia belum memiliki secara sempurna, tidak bisa dia serahkan. Berbeda, ya, misalnya di tokonya habis, di gudang ada, dia bisa serahkan barang itu, tapi karena masih di gudang, kapan? Besok, sekarang pun ke gudang bisa. Beda dengan yang masih dalam perjalanan, ya, masih dalam perjalanan, apakah bisa dia serahkan? Belum bisa, ya. Padahal ya akad jual beli, ya, ketika jual beli itu akan terjadi, ya, jual beli yang sudah diqobot, yang sudah dikuasai. Nah, seperti itu. Kalau rumah ya diserahkan kuncinya, ya, mobil ya serahkan kunci dan surat-suratnya, tanah ya suratnya. Taib. Ikhwani fillah azinallah wa iyyakum. Maka ya di antara yang dilarang, jual beli yang terlarang adalah bai' ma lam yadman. Ya, maksudnya jual beli ya yang belum dimiliki, ya, al-bai' ma lam yuqbad atau ma lam yaqbid. Jual beli yang belum diqobot, yang belum dipegang, yang belum dikuasai. Ya. Dan ini ada larangan dari Nabi SAW. Ada larangan khusus dari Nabi SAW. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man ibta'a ta'aman," barang siapa yang membeli ya sebuah makanan, fala yabi'hu hatta yaqbidahu, maka janganlah dia menjualnya sampai dia qobot, sampai dia kuasai. Dia jual beli, misal gini, bahkan gini, dia beli HP di sebuah toko, ya, ya sudah beli online, beli kita di sebuah toko, sudah kita bayar, tapi HP tersebut belum dikirim ke tempat kita, masih di toko itu. Walaupun toko itu toko
offline bisa kita datangi, tapi barang HP, barang tersebut masih di toko tersebut. Sudah kita jual, ya langsung kita jual HP sekian-sekian. Itu juga tidak boleh. Karena belum kita pindahkan ke tempat kita, belum kita kuasai. Nah, demikian. Baik. Nah, ini larangan dari Nabi SAW. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Dan ya, dan ini berlaku pada semua barang, ya. Wa kullu ya wa man ibta'a syai'an ayyi syai'in fala yahillu lahu ay yabi'ahu hatta yaqbidahu. Kata Ibnu Hazm, barang siapa yang membeli sesuatu apa saja, maka tidak halal baginya menjualnya lagi, reseller menjualkan lagi sampai dia miliki, sampai dia pegang, sudah dia kuasai. Nah, demikian. Dan ini perkataan jumhur ulama juga. Ya, ini pendapat jumhur, ini pendapat jumhur ulama. Ya. Adapun pendapat Malikiyah, mereka mengatakan larangan harus dimiliki, menjual barang yang belum dia pegang, dia kuasai, ini hanya berlaku pada makanan saja. Mereka berdalil pada zahir hadis tadi, barang siapa yang beli makanan. Namun jumhur ulama ini berlaku untuk semuanya. Ya, untuk semuanya. Maka pendapat yang rajih dalam hal ini yang lebih kuat adalah pendapat jumhur ulama, bahwa semua barang itu harus harus kita terima, ya, harus ada qobat, itu serah terima, ya, sudah kita kuasai, baru boleh kita jual. Nah, seperti itu. Nabi SAW juga bersabda, Nabi SAW juga melarang, ada riwayat dari sebelumnya, bai'i ma lam yutman, ya, jual beli yang belum, ya, belum menjadi tangguhannya, ya, yang belum dimilikinya. Nah, demikian. Taib. Ikhwani fi din azinillah wa iyyakum, wa sifatul qabdi, ya, bentuk kita sudah serah terima, sudah kita kuasa itu apa? Maka ar-rajih, pendapat yang lebih kuat, cara serah terima, ya, bahwa barang itu sudah kita miliki, kembali kepada urf, kepada kebiasaan di daerah tempat tersebut. Dan ini tentunya berbeda setiap barang-barang. Kalau rumah, caranya dikosongkan rumah tersebut, ya, kalau ada kuncinya diberikan kepada kita. Nah, jika tidak ada kuncinya misalnya, maka rumah itu sudah dikosongkan, sudah tidak lagi dihuni sama pemiliknya. Nah, demikian. Berkata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, wa qabdu kulli syai'in bihasabihi. Ya, qabd pada setiap barang itu sesuai dengan kondisi barang tersebut. Kalau barang tersebut bisa dipindahkan, ya, misalnya air minum, maka dengan dia memindahkan dari toko, pindah ke tasnya, pindah ke mobilnya, pindah ke rumahnya, maka itu sudah qabd, sudah pindah ke gudangnya. Nah, seperti itu. Maka kembali kepada masing-masing barang. Kalau rumah kan nggak bisa dipindah, ya kan? Maka dengan cara apa? Yang kita ketahui, rumah itu sudah dikosongkan, bahkan sekarang sudah ada kuncinya diberikan kepada kita. Nah, itu namanya qabd. Fa in kana makilan aw mawzunan bi'a kailan wa waznan. Ya, kailan wa waznan. Apabila barang tersebut ditimbang ataupun ditakar, maka ketika dijual kemudian ditakar berapa beras, ya, 5 kilo, 10 kilo sudah ditimbang, ya, kemudian dia bawa, maka sudah terjadi qabd, ya. Nah, demikian. Faqabduhu bikailihi wa waznihi, maka qabdnya itu dengan ditimbang dan ditakar, ya, ditakar dan ditimbang. Artinya sudah diambil dari gudang, ya, diberikan kepada kita. Taib. Ini dalam kitab Al-Mughni. Kemudian juga Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala menjelaskan cara qabd, ya, serah terima tersebut. Sifatul qabdi 'ani Syafi'i fa fihi tafsil. Ya, sifat atau cara qabd dari
menurut Imam Syafi'i rahimahullahu taala, maka ada rinciannya. Fama yatanawalu bil yadi, apa saja yang bisa dipegang dengan tangan, ya, yang bisa dipindah dengan tangan, seperti dirham, dinar, ya, kita beli emas misalnya, maka dengan dipegang, ya. Kemudian pakaian, maka qobotnya bitanawul, ya, serah terimanya harus dengan tangan, nih diserahkan. Nah, seperti itu. Wa ma la yunqal, adapun yang tidak bisa dipindah, kal aqari wa thamar 'ala syajar, seperti apartemen, rumah, ya, dan sejenisnya, termasuk juga buah-buahan yang ada di pohon, faqabduhu bitakhliyah, maka, ya, cara qobotnya adalah dengan mengosongkan. Maksudnya apa? Ya, dia tidak lagi dihuni ataupun tidak lagi dikuasai oleh pemiliknya. Oh, saya mau beli buah ini semua. Ya udah, pemiliknya, ya, ketika sudah menjual buah dari pohon ini, maka tidak boleh mengambil satupun, ya. Dan pada saat itu, ya, baru kita ambil semua buah-buahan pada pohon tersebut. Misalnya kita beli rambutan ini, saya beli 1 juta, boleh. Kalau sudah masak, lihat, wah ini, maka pada saat itu juga dipanen, ya, diambil. Nah, demikian. Wa ma yunqalu 'adatan kal akhsyab wal hubub, ya, yang biasanya bisa dipindah tapi nggak bisa dengan tangan, berat, ya, seperti, ya, kayu, ya, nah seperti itu, atau hewan, wal hubub ini biji-bijian seperti beras, ya, yang berat mungkin, ya, maka faqabduhu fi makanin la ikhtisas lil bai' fihi, maka serah terimanya yaitu dengan kita memindahkannya di tempat yang bukan khusus untuk dijual. Artinya sudah dikeluarkan dari tokonya atau sudah dikeluarkan dari gudangnya, dari pemiliknya. Sudah berpindah ke kita, sudah kita pindahkan ke mobil kita, sudah pindah ke rumah kita. Nah, demikian. Ikhwan fillah azinallah wa iyyakum. Dan Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, menyebutkan bahwa illah, sebab larangan jual beli sebelum qabd ini, sebelum, ya, sebelum dikuasainya, karena dalam hal ketika terjadi jual beli, ya, maka ketika terjadi jual beli berarti kan pembeli belum menerima barang, ya kan? Saya jual kepadamu mobil, tapi mobilnya masih dalam perjalanan. Terjadilah jual beli, pembayaran. Berarti pembelinya sudah menerima barang belum? Belum. Nah, maka dalam hal ini, li'annal bai' qad yusallimuh wa qad la yusallimuh. Bisa jadi pembelinya, penjualnya bisa jadi menyerahkannya, bisa jadi tidak menyerahkannya. Ya, bisa jadi membatalkannya. Dia lihat sesuatu, kayaknya ada juga yang menawar lebih mahal. Waduh, nggak jadilah, kan masih dalam perjalanan nih. Kalau gitu nggak jadilah. Padahal sudah jual sama orang, ya. Maka nanti akan menimbulkan perselisihan. Nah, bisa jadi, ya, ketika penjual melihat, wah ini kayaknya kemurahan saya jual ini, ya, atau ada yang menawar lebih mahal, dia batalkan. Oh, kan belum dia terima kan, ini masih di perjalanan, udah saya batalkan. Akhirnya timbul perselisihan. Loh, kamu sudah jual, oh, kan belum kamu terima. Nah, demikian. Bisa dia, ya, biradil bai', dia berusaha untuk membatalkannya atau mengingkarinya, atau dia membuat tipu daya, membuat rekayasa, akhirnya tidak jadi, dikirim, dan yang lainnya. Baik. Maka saudaraku rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, jual beli yang qoblal qabdi, ya, jual beli yang belum dikuasai, sebelum ada kita kuasai, belum qabd,
maka tidak boleh menjualnya. Kemudian, saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara jual beli yang terlarang juga, ya, yang dilarang oleh Nabi SAW, yaitu jual beli air yang berada di tempat terbuka, mungkin di sawah, ya, di kebun kita, ya. Taib. Nabi SAW melarang hal itu dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Naha Rasulullah SAW an bai'i fadlil ma. Nabi SAW melarang jual beli, ya, fadlil ma, air yang berlebih. Artinya untuk kecukupannya sudah cukup, ya, mencukupi dari kebutuhannya. Maka yang berlebih itu tidak boleh dia jual. Nah, ini kita rinci nanti ini, ya. Ikhwan fillah azinallahu wa iyyakum, bahwa, ya, yang zahir, ya, kata para ulama, ya, bahwasannya air yang ada yang tidak boleh dijual tadi, ya, apabila dia berada di tempat terbuka, ya. Berkata Imam Qayyim, al-ma'u khalaqahu Allah fil asli mushtarakan bainal ibadi wal bahaim. Air pada dasarnya Allah ciptakan, ya, seluruh manusia, seluruh hewan boleh memanfaatkannya, ya, air. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan air itu sebagai, ya, minuman untuk mereka, untuk manusia dan hewan. Taib. Maka tidak ada seorang pun yang punya hak khusus, ya, jika tempat itu terbuka. Artinya ketika dia punya kelebihan, ya, mencukupi dari kebutuhannya, maka tidak boleh dia jual. Nah, demikian. Fa amma man hazahu fi qirbatih wa ina'ihi, adapun yang sudah dia tampung di penampungannya, di tandon, dia sudah tampung di drigen atau galon, ya, fadzaka ghairul mazkur fil hadis, maka itu tidak termasuk larangan dalam hadis, ya. Bukan tidak boleh jual air secara mutlak, bukan, ada rinciannya, ya. Jadi kalau air yang dari misalnya dari sawah kita, dari ladang, ya, atau dari tempat terbuka gitu, ya, kita punya sumber situ, kemudian airnya sudah kita masukkan ke dalam galon atau dalam drigen, kemudian kita jual, maka itu tidak mengapa, boleh. Nah, demikian. Wa huwa bimanzilati sa'il mubahat idza hazaha ila milkihi thumma arada bai'aha kal hatabi wal kala wal milh. Nah, begitu juga seperti perkara-perkara yang boleh semua dimanfaatkan, tapi kalau sudah dimiliki secara khusus maka boleh dijual. Seperti apa? Kayu. Orang mencari kayu bakar di hutan misalnya, ya, semua orang boleh mengambil kan, tapi ketika sudah dia kutip, dia ikat, kemudian dia jual ke pasar, itu menjadi miliknya, boleh dia jual. Kemudian juga rumput, ya, termasuk di sini rumput, ya. Kemudian wal milh, garam di lautan. Nah, tapi kalau yang kita dari petani garam, memang dia harus apa? Menjemur lagi, kemudian dimasukkan air, dia harus ini, ya, itu sudah dia apa? Sudah menjadi khusus miliknya. Nah, demikian. Taib. Ikhwan fillah azinallahu wa iyyakum. Nabi juga bersabda tentang orang yang mencari kayu bakar. Ya, la ya'khudha ahadukum hablahu. Salah seorang di antara kalian mengambil tali miliknya, fayati bihuzmatil hatab. Kemudian dia cari, ya, kayu bakar, yang mencari kayu di hutan. Kemudian dia dapatlah kayu itu, ya. Kemudian dibawa ala zahrihi, dibawa di atas pundaknya, fayabi'uha, kemudian dia jual. Fayakuffullahu biha wajhah. Dengan itu Allah Subhanahu wa taala menjaga
wajahnya, maksudnya menjaga dirinya dari minta-minta. Ya, dia menjaga kemuliaannya, ya Allah jaga dirinya dari apa? Minta-minta. Allah cukupi dengan itu. Nah, walaupun tidak banyak, namun dengan itu bisa dia menyambung hidupnya, ya menegakkan tubuhnya, bisa menafkahi keluarganya. Khairun lahu, maka itu lebih baik bagi dia. Min ayas alan nasa, daripada dia minta-minta kepada manusia. Ya, a'tuhu a'tauhu au mana'uhu. Bisa jadi manusia memberinya, atau bisa jadi manusia menolaknya, tidak memberinya. Nah, ini hadis ya, eh, riwayat Bukhari, Muslim ya. Ini juga anjuran dalam agama kita agar kita ya harus punya jiwa ya, pantang mundur, jiwa semangat ya, terus mencoba, terus berusaha, apa yang bermanfaat, apa yang bisa diusahakan, usahakan. Ya, walaupun mulai dari sesuatu yang kecil. Sama ya, di dalam kita ingin membuka sebuah usaha ya, ya jika ya tentunya disesuaikan dengan modal kita. Jangan kita memaksakan. Ada orang yang modalnya belum banyak, dia paksakan dengan apa? Dengan berhutang. Yang belum jelas dia bayar. Akhirnya apa? Akhirnya dia ya dikejar-kejar, dicari debit kolektor, ataupun ya apa namanya, ditagih dan yang lainnya. Atau kalau jika sampai dia menggadaikan rumahnya atau rumah orang tuanya, wah ini lebih ini lagi ya. Nah demikian. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan ya, memotivasi kita ya, bahwa kita ya mungkin bekerja sesuatu yang mungkin dianggap manusia hina, dianggap manusia itu remeh ya. Datang ke pasar jadi kuli angkut, apa yang bisa dibawa ya dapat upah, itu lebih baik daripada minta-minta. Nah demikian. Ikhwani fillah azinallahu wa iyyakum. Bahkan ada ancaman dari Nabi SAW, orang yang minta-minta dengan tujuan takatsuran, dengan tujuan memperkaya dirinya, dari tahun kemarin sampai tahun ini yang begitu terus dia, nggak ada perubahan, padahal sehat ya tubuhnya, walafiah ya. Maka tentunya ya kita harus punya jiwa kemandirian ya, kita harus punya semangat, motivasi yang menjemput rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah azinallahu wa iyyakum. Kemudian berkata Al-Imam Asy-Syaukani juga ya, maknanya jika seseorang memiliki bi'run mamlukah lahu bil falah, dia memiliki ya sumur yang ada di tempat terbuka ya, sumur di tempat terbuka ya, berarti mungkin dia punya sumur di sawah ya. Terlebih ketika belum menyebutkan ya, jika seseorang memiliki sumur di tempat terbuka, kemudian air dia sudah merasa cukup dari air tersebut ya, mungkin menggunakannya untuk menyiram tanamannya ya, untuk cuci mungkin kendaraannya ya, nggak mesti harus di sawah, atau mungkin di tempat di perkarangannya ya, seperti itu ya. Di sini disebutnya di sawah atau di tempat terbuka, di mana di tempat terbuka tersebut biasanya orang-orang menggembalakan hewan ternaknya, kambing kah ya, mereka menggembalakan hewan ternak. Namanya hewan ternak butuh minum juga ya kan, setelah makan dia butuh minum ya. Maka ya tentunya fayuhramu alaihi man afad di hadzal ma lil masyiyah, maka haram baginya untuk ya mencegah kambing-kambing ini untuk minum dari sumurnya tadi yang terbuka. Nah demikian. Ini maksudnya larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan hendaknya kita ketika dia memberinya tanpa mengambil upah. Nah demikian. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Ya, jadi dari sini
ada beberapa yang harus diperhatikan rinciannya. Idza ahrazal insan al-ma' fi qirbatin wa nahwiha fa innahu yajuzu lahu bai'uhu. Apabila seseorang ya mengumpulkan air di tandon misalnya miliknya atau di kendi tempat penampungan air atau sejenisnya, maka dia boleh untuk menjualnya. Dia boleh untuk menjualnya. Ya, maka dalam hal ini boleh dia menjual seperti ya bibai ilmiah al-ma'daniyah, ya, menjual air mineral dalam apa namanya botol, kan sudah dibotolkan, ya, dia sudah disaring lagi, butuh proses. Nah, seperti itu. Bahkan kalau dia sudah ngambil saja dari air yang ada di tempat terbuka, ya, dari sumur miliknya di sawah, kemudian dia ambil, ya, dimasukkan dirigen dan dijual, maka boleh. Ya, intinya sudah dia apa? Sudah dia kumpulkan, dia masukkan ke penampungannya milik sendiri. Nah, demikian. Tapi kalau dia di tempat terbuka sumurnya, ya, kemudian ada orang butuh mengambil, harus bayar. Nah, maka ya ini yang dilarang. Ya, jika itu di luar kelebihannya, dia punya kelebihannya. Ya, dia punya kelebihan, dia cukup dari airnya. Kecuali airnya sedikit surut, hanya cukup untuk kebutuhannya, ya, dia yang lebih berhak miliknya. Nah, itu dia. Ini jika dia punya kelebihan air, punya kelebihan air. Kemudian, saudaraku rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, begitu juga ya yajuzu bai'il ma' al-manqul khilal mahattatil miyah ilal buyut. Begitu juga boleh menjual air, ya, air kalau sekarang ini air PDAM. Karena kan dia disuling lagi dari apa namanya markasnya itu, dari tempatnya, kemudian disalurkan ke rumah-rumah, kita bayar. Jangan pula dengan hadis ini, ya, kan Nabi melarang ya menjual air. Enggak. Jadi itu tidak termasuk, ya. Ya, sebagaimana PT-PT ataupun ya kalau di pemerintahan kita, ya, memang itu dari negara, ya, dan demikian. Maka boleh kita membelinya. Kemudian, saudaraku rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, jika seseorang, gimana ini jika ada seseorang buat sumur, baik sumur bor ataupun sumur yang dia buat, kemudian sumur itu dia jual, apakah boleh? Kan nanti kan keluar airnya dia, boleh nggak dia jual? Ya kan, misalnya di tempat terbuka, ya, dia jual. Saudaraku rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, maka boleh dia jual sumur yang dia buat, baik sumur bor atau sumur yang dia gali. Ya. Karena ya Nabi SAW memotivasi di masa Nabi SAW pernah ya terjadi kondisi sulit air, mendapatkan air. Kecuali ada sebuah sumur namanya sumur Rumah. Sumur ini milik salah seorang Yahudi. Dan orang-orang tidaklah dia memberikan air ini kecuali harus dengan uang, harus beli. Makanya Nabi SAW memotivasi, man yashtari bi'ra rumah fayakunu dalwuhu fiha kadila'il muslimin. Barang siapa yang ingin membeli, siapakah yang ingin membeli sumur rumah, maka dia akan mendapatkan pahala, ya, setiap ember yang diambil, setiap air yang diambil dari ember-ember, ya, atau tempat penampungan orang-orang kaum muslimin, ya. Atau Nabi menyebutkan man hafara rumah, barang siapa yang menggali sumur rumah, falahul jannah, maka baginya surga. Maka dibeli oleh Utsman bin Affan, kemudian diwakafkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Makanya ya kalau kita mau minta sumur bor, minta buatkan berapa? 5 juta. Ah, mahal kali untuk air ini. Maka ya bukan jual beli airnya, tapi jual beli apa? Sumurnya. Adapun air ini mengikuti. Ya. Taib. Ikhwan fillah azinallahu wa iyyakum, ini dia larangan jual beli. Kemudian saudaraku rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, di antara larangan-larangan jual beli yaitu
Sebab yang lain adalah, ini sebab yang lain, tadi ada sebab ketidakjelasan, ada sebabnya karena apa? Eh, Ketidakjelasan, kemudian sesuatu yang belum dimiliki, ya, menjual sesuatu sebabnya karena apa? Belum dimiliki. Kemudian yang berikutnya larangan jual beli karena ya tidak terpenuhi, ya, ada kerusakan dalam akadnya. Ya, ada kerusakan dalam akadnya. Di antaranya, ya, sekarang yang rinciannya adalah dilarang karena adanya tadlis wal khida, adanya penipuan atau manipulasi, menyembunyikan aib. Ya, jual beli yang dilarang karena apa? Adanya manipulasi, adanya, ya, menyembunyikan aib, ya, pada barang tersebut. Ya, intinya curang, ya, curang dengan berdusta atau menyembunyikan aib. Dan Nabi SAW telah melarang secara umum, ya, dari perbuatan, ya, curang. Nabi SAW bersabda, "Man ghasyana falaisa minna." Barang siapa yang curang kepada kami, maka dia bukan termasuk golongan kami. Nah, ini menunjukkan dosa, ya, dosa besar. Karena ada ancaman dari Nabi SAW. Taib. Ikhwani fillah azinallahu yakum, maka adanya sebab, ya, tadi apa? Adanya kecurangan, ya, adanya manipulasi, maka ada beberapa, ya, contoh dari hadis Nabi SAW. Jadi intinya secara umum jual beli yang adanya, ya, penipuan, ya, adanya manipulasi, menyembunyikan aib pada barang, maka ini jual beli yang terlarang. Kalau sengaja penjualnya, ya, maka dia berdosa. Kalau nggak sengaja, tidak tahu, maka nanti ada pilihan, ya, ada pilihan bagi pembelinya untuk apa? Mengembalikan. Atau misalnya dia ketika membeli, ya, barang tersebut, ternyata barang tersebut ada cacatnya, padahal pembeli mengatakan ini barangnya bagus. Nah, maka bagi dia boleh untuk apa? Mengembalikan barang tersebut. Atau sesuai dengan kesepakatan. Ya, mungkin karena barang ini ada cacatnya, dikurangi harganya atau sejenisnya. Intinya ada kesepakatan. Taib. Di antara contohnya, Nabi SAW melarang jual beli, ya, tasriyatul ibil, an-nahyu an tasriyatil ibil wal ghanam. Larangan, ya, ini bagi orang yang menjual unta ataupun ghanam, kambing, yang mana kambing ini adalah kambing yang menghasilkan susu. Ya. Kemudian, ya, kambing ini kantung penyimpanan susunya diikat agar nampak apa? Banyak. Ya, sehingga ketika orang melihat, wah, ini berarti penghasilan susunya banyak ini, kambing ini. Ya, dia mengira bahwa ini memang sehari-harinya seperti ini. Ya, kambing ini banyak menghasilkan susu. Padahal karena apa? Dibiarkan, ya, diikat, dibiarkan agar tampak besar. Sehingga orang yang melihatnya tertarik untuk membelinya. Nah, seperti itu. Nabi SAW bersabda dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la tusarrul ibil wal ghanam. Tidak boleh, ya, tadi apa namanya, mengumpulkan, ya, bi ayyar dir al-masyiyah, dengan cara mengikat, ya, mengikat kantung penyimpanan air susu, ya, pada hewan ternak, ya, itu namanya tusarru, baik itu pada unta, sapi maupun pada kambing. Faman ibta'aha ba'du, barang siapa yang sudah melakukan akad jual beli, fahuwa bi khairin nazarain ba'da ayyahlibaha. Nah, setelah dia perah hari pertama banyak memang, hari kedua kok nggak banyak lagi.
sedikit. Wah, berarti saya apa? Kena tipu, ya. Karena dia berani jual harga mahal. Ini bagus ini, lihat nih. Air susunya banyak. Nah, seperti itu. Sehingga tertipu dia. Harusnya mungkin dia berani nawar cuma 500, jadi mau dia berapa? 700. Nah, maka kata Rasulullah SAW solusinya apa? Dia mendapatkan pilihan. Apa pilihannya? Insya amsakaha. Jika dia berkehendak, maka dia tetap tahan. Ya sudah, ya udahlah nggak apa-apa. Wa insya raddaha wasa'an min tamrin. Jika dia berkehendak untuk mengembalikan, nggak jadilah aku. Maka dia boleh atau berhak untuk mengembalikannya, tapi ditambah satu sok kurma. Satu sok itu 4 mud. Satu mud itu 2 cakupan tangan. Ya, maksudnya 2 tangan digabungkan. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Ya, 2 telapak tangan ini 4 kalinya itu 1 mud. Afan, 1 sok. Nah, demikian. Nah, ini hadis riwayat Bukhari, Muslim. Maka jual beli ini sah, ya. Kan tapi bagi pembelinya ya diberi pilihan untuk meneruskan atau membatalkannya. Taib. Nah, sebab larangan ini karena apa? Karena adanya tadlis, manipulasi. Ya, adanya menyembunyikan aib atau walaupun dia bukan aib, tapi apa? Menyembunyikan atau adanya kebohongan, kedustaan. Taib. Karena orang yang membeli tadi mengira dia adalah hewan ternak yang banyak susunya, banyak menghasilkan susu. Nah, demikian. Padahal tidak demikian. Taib. Jika telah jelas baginya bahwa dia sudah tertipu, ya, maka dia punya khiyar. Ya, namanya khiyar aib. Nanti kalau ada antum belajar khiyar, di antara khiyar adalah khiyar aib. Khiyar adanya bolehnya memilih meneruskan atau membatalkan ketika ada aib. Ya, misalnya ini barangnya bagus, ya, baru. Setelah itu ternyata sampai rumah rusak. Setelah dicek memang pernah terjadi, sudah nggak segel lagi. Berarti ini kan adanya apa? Penipuan. Maka dia boleh membatalkannya. Boleh juga dia meneruskannya. Nah, sesuai dengan kesepakatan. Tape. Atau ini barangnya original. Ya, original ternyata KW. Maka kan ini ya dia penjual berdusta. Maka khiyar aib. Boleh baginya untuk mengembalikan. Atau dia menerimanya ya, tapi tentunya dengan kesepakatan. Kalau gitu kurang harga lah. Ya udah berapa? Kira-kira karena aibnya ini, kerusakannya ini sekian. Oh ya udah. Nah, jika tidak ada kesepakatan ya udah balikkan. Seperti itu. Ikhwani fillah azinallahu wa iyyakum, dan ini pilihannya pilihan untuk meneruskan atau membatalkan itu diberi waktu 3 hari. Ya. Muddata salasati ayyam. Sebagaimana salah satu riwayat dari Imam Muslim. Nah, demikian. Walaupun para ulama berbeda pendapat, 3 harinya itu dimulai dari semenjak ketahuannya, atau ada yang mengatakan semenjak akad, ada yang mengatakan semenjak mereka berpisah. Nah, demikian. Ikhwan fillah azinallahu wa iyyakum. Nah, ini jual beli yang terlarang karena adanya manipulasi, ya, adanya penipuan. Nah, kemudian yang kedua, di antara jual beli yang terlarang karena adanya manipulasi adalah jual beli najis. Jual beli najis. Pernah dengar? Najis, bukan Raja Najasyi ya. Najis, yaitu sebagaimana perkataan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anin najas. Nabi melarang dari najis. Najis itu apa? Az-ziyadah fi thamani sil'ah mimman la yuridu syira'aha liyaqa ghairahu fiha. Seseorang menambah harga pada barang, ya, dari orang-orang yang tidak mau membelinya, ya. Awalnya dia nggak mau beli, kemudian ya
orang lain, ya, orang lain datang untuk mempengaruhi orang yang tidak mau beli tadi. Ya, misalnya kita langsung contoh agar lebih mudah. Seorang ingin membeli HP, ya, pembeli mengatakan 1 juta, penjual mengatakan 1 juta, pembeli mengatakan 700. Nah, begitu. Karena second misalnya. Kemudian pembeli belum ada kecocokan dengan harga tersebut 1 juta. Udah nggak jadilah kayaknya 1 juta tawarannya. Datang orang untuk mempengaruhi dia. Dengan apa? Berapa dia kamu jual? Datang ke pembelinya 1 juta. Maka dia berkata, kalau gitu saya berani 1 juta. Karena ini bagus HP-nya. Ya, barunya sekian. Ya, ini HP langka dan yang lainnya. Ya, atau mungkin begini. Kalau aku ada, mungkin dia nggak mau beli. Kalau ada uang, aku tak beli itu langsung itu. Sekarang cash. Sekarang belum saya ambil aja. Atau belum terkumpul uangnya. Ini udah mahal. Ini udah murah nih 1 juta. Udah murah 1 juta ini. Kalau ada tak beli ini. Oh iya ya, bagus juga. Ini berarti murah ini. Iya ini murah ini. 1 juta. Kemarin saya lihat di toko yang lain, ini 1,1 juta. Wah, ini aku tak belilah. Nah, ternyata sampai rumah ya ngobrol ketemu, wah ini murah ini. Nah, sekian. Jadi itu namanya najas. Ya. Nah, seperti itu. Jadi apabila ada kesepakatan dari penjual, maka penjual dan orang yang tadi manas-manasi bahasanya, yang meninggikan harga barang, padahal nggak mau beli dia. Ya, maka keduanya kena dosa. Tapi kalau tanpa kesepakatan, maka yang berbuat najis ini dia yang berdosa. Nah, seperti itu. Taib. Bisa menjual, dengan cara menawarnya, kan gitu. Atau tadi gini, kamu beli 1 juta, wah, udah. Atau kalau dia nggak mau, udah saya aja 1, 2, saya berani. Padahal dia manas-manas saja, udahlah kok gitu, udahlah saya aja, saya jadi beli 1 juta. Udah, pokoknya kalau udah ngomong saja, kalau dia nggak jadi beli 1 juta, ya, udah aku beli 1,2 juta. Apa enggak ini terpengaruh kan? Wah, dia berani beli 1,2 juta. Berarti kan ini bagus ini. Saya 1 juta aja masih nawar. Wah, udahlah langsung dia beli. Jadi seperti itu. Ya, memberikan pengaruh, mempengaruhi sehingga bertambah harga barang itu. Ya, bertambah harganya yang awalnya orang tidak ingin membelinya, ya, sehingga dia tertipu. Nah, dari situ apa? Tertipu. Taib. Dan Al-Imam Ibnu Battal mengatakan ajmal ulama ala anna najis 'asin bi fi'lihi. Ya, ulama telah sepakat bahwasanya orang yang najis tadi bukan najis, najis. Beda makhraj, beda juga maknanya. Ya. Ini najis, orang yang berbuat najis tadi, maka dia orang yang asin. Ya, orang yang berbuat maksiat dengan perbuatannya. Taib, ikhwan fillah azinallah wa iyyakum. Kemudian ada berikutnya larangan jual beli, ya. Larangan jual beli karena sebab, ini sebab yang lain. Karena sebab memudaratkan orang lain, ya. Karena sebab memudaratkan orang lain. Yaitu jual beli, ya, talaqi rukban. Ya, jual beli talaqi rukban atau talaqil jalab. Ya. Nabi mengatakan la talaqul jalab faman talaqqahu fashtara minhu fa idza ata sayyiduhu as-suq fahuwa bil khiyar. Janganlah kalian menghadang orang yang mau masuk pasar, misal dari jauh gitu, orang dari Jakarta mau jual ke Medan, mau masuk pasar Sambu, ya, di tengah jalan di stop. Kamu mau jual apa? Ini. Udah, kami yang beli. Nah, seperti itu. Sementara dia belum tahu harga pasar. Maka ada larangan dari Nabi SAW. Ya. Kalau sekiranya terjadi jual beli tersebut dan ternyata memang para
pedagang yang ada di Medan ini belinya murah, yang ditekan harganya, ya, karena di jalan tadi itu, dan dia nggak tahu harga pasar yang dari Jawa ini. Ketika terjadi akad jual beli, kemudian setelah sampai kota Medan, sampai pasar Sambu misalnya, loh ternyata ini mahal, kok saya jual murah? Ada yang nawar murah, oh kok gitu nggak jadilah, dia berhak untuk apa? Membatalkannya. Nah, fahuwa bil khiyar, fahuwa bil khiyar. Dan kata para ulama, ya, apabila maka sebabnya apa? Karena dia tidak tahu harga pasar. Tapi kalau dia tahu harga pasar, maka boleh. Ya, ya dia sudah tahu, maka hilang ilahnya, sebabnya sudah hilang, sebab pelarangannya. Apalagi sekarang sudah ada media sosial misalnya, dia cari harga pasaran di Medan sekian, oh udah tahu harga pasarannya. Nah seperti itu. Yang dilarang ini adalah zaman dahulu memang ketika dia nggak akan tahu harga pasar satu daerah sampai dia datang sampai di tempat daerah tersebut, sampai masuk pasarnya baru dia tahu, oh harganya sekian. Nah makanya Nabi SAW melarang, ya, melarang jual beli tersebut, ya. Nah demikian. Ya itu biasanya orang-orang yang datang dari baik negara luar, orang Arab datang jualan minyak wangi yang mahal-mahal, dia jual sini ya sekian, oh, nggak tahu harga pasarannya di sini. Ternyata setelah dia ngomong bersama orang, wih bapak jual sekian, atau Syah jual sekian, ah murah kali itu, di sini nggak sekian, jadi merasa tertipu dia. Nah kecuali dia sudah tanya dulu, misalnya dia tanya, dia kenalan di sini, ya ada kenalannya di Indonesia, berapa harga minyak sekian, oh di sini sekian harganya, dia sudah tahu harga pasar. Dia masih sampai dari turun dari Jakarta, dalam perjalanan ada yang nawar dan dia tahu harga pasar, silahkan, boleh saja. Tentu dia tidak akan apa? Terpaut jauh dari harga pasaran itu. Nah, taib. Ikhwani fillah azinallahu wa iyyakum. Nah, ini barangkali yang bisa dia sampaikan, kita beri kesempatan kira-kira 6 menit lagi yang bagi yang ingin bertanya. Barakallahu fikum. Nah, ya, ya. Pemaksaan gitu ya. Taib. Jadi eh, sebenarnya ungkapan seperti itu tidak apa namanya? Tidak seutuhnya benar. Dalam arti kalau pemaksaan ini tidak ada pilihan lain dan kalau kamu tidak beli maka harta kamu saya ambil. Misalnya itu namanya dipaksa. Itu namanya pemaksaan yang benar, al-ikrah yang sesuai syariat. Artinya kalau kamu tidak beli tiket ini maka rumah kami ambil dengan cara paksa. Nah, itu baru dipaksa namanya. Tapi kalau Allah nggak ada pilihan lain lagi mau, ya berarti kan kita boleh beli ini. Kalau mau nggak mau naik itu kumpuli dulu, sabar dulu, sabar, kumpuli uang dikit. Ah bisa beli yang naik, bisa naik yang lain. Nah tapi kalau maksudnya itu merasa terpaksa itu bahasa kita. Nah seperti itu. Kemudian eh, wallahu taala alam, ana belum membaca adakah misalnya bahwa penerbangan ini ya mungkin akan terjadi apa? Reschedule namanya ya. Nah, bahkan sebagian nanti mungkin sebagian penerbangan ada seperti apa namanya? Kompensasi atau apa. Ada yang tidak gitu kan. Nah, maka wallahu ta'ala tentunya al muslimun ala syurutihim, kaum muslimin sesuai dengan persyaratannya. Kalau tidak ada tercantum di dalam peraturannya itu bahwa pesawat ini pasti berangkat jam sekian, nggak akan bisa reschedule misal apa perubahan penerbangan,
maka tentu dia yang berdosa, nggak menepati janji, gitu. Tapi kalau ada bahwa penerbangan ini sangat mungkin terjadi kemungkinan terjadi perlambatan ataupun pergantian jadwal dan kita terima dengan itu, terima dengan jual beli tersebut, maka berlaku al muslimun ala syurutihim. Ini cuma sebutkan itu, tapi anak belum membaca seperti itu. Kalau ada namanya seperti itu ketentuan dari mereka bahwa tanggal yang sudah ditentukan sangat berpotensi adanya perubahan misalnya, maka ya ketika kita beli berarti kita sudah menerima konsekuensi itu. Kecuali kalau tidak jadi penerbangan, baru nanti kan ada mungkin apa namanya seperti dikembalikan dan yang lainnya seperti itu. Maka kalau dikatakan itu terpaksa, ya terpaksa secara pribadi aja apa istilah kita, tapi bukan istilah syar'i, ya tidak itu bukan masuk dalam ikrah, ya artinya terpaksa. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roti yang belum menjadi. Iya, iya. Nah, itu ada Pak namanya, Pak. Sudah itu, Pak. Sudah itu ya. Ya, ada namanya akad istisna. Akad namanya istisna. Semua yang melalui proses pembuatan, kita boleh menerima barang. Kita boleh menerima uang. Baju, belum jadi bajunya. Tapi kita butuh modal. Ya, kita butuh untuk beli bahannya, apalagi pesanan besar. Boleh setengahnya aja boleh, separuh boleh. Nah, seperti itu. Nah, jadi jual beli yang butuh proses, maka itu boleh kalau bahasa kita DP-nya atau semuanya, sebagiannya. Nah, yang tidak boleh adalah jual beli yang memang kita pesan, ya. Jadi barangnya belum ada, uangnya juga masih setengah, ya maka tidak boleh. Karena nanti terjatuh jual beli terutang dengan terhutang. Barangnya belum ada, uangnya juga masih terhutang. Kalau gitu jangan akad dulu. Nah, jadi salah satu yang boleh. Boleh barang duluan, uang nanti, itu boleh. Atau uang duluan sempurna, seperti BU salam nanti jual beli salam, pesan itu, uangnya itu harus kontan, barangnya nanti, itu boleh. Bulan depan kah? Tapi kalau uangnya belum atau masih DP kalau bahasa kita, barangnya juga belum ada, ya, bukan barang yang dibuat ya, maka tidak boleh. Tapi kalau barang yang dibuat, yang dipesan, itu boleh roti atau kue, nah seperti itu. Demikian Pak ya, wallahu ta'ala alam. Cukup demikian barangkali yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami dan menambah keilmuan kita tentang agama ini, dan semoga kita menjadi orang-orang yang semakin cerdas di dalam mempraktikkan syariat ini dan bijak sesuai dengan tuntunan syar'i. Demikian kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.